Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan mendalami manfaat afirmasi positif dalam membentuk karakter. Sahabat restorasi jiwa, apakah Anda sering dengar ungkapan seperti ini? Aku benci penampilanku, aku tidak bisa berteman, tidak ada yang menyukaiku, aku tidak akan pernah bertemu dengan orang yang tepat, semua orang di luar sana jahat kepadaku. Aku tidak akan pernah menikah, aku benci diriku. Hidup ini susah, aku miskin, tidak pernah punya banyak uang. Hidup ini tidak adil, aku benci lingkunganku. Dan pengeluhan-pengeluhan negatif lainnya. Ya, sepertinya terdengar akrab bukan? Sahabat restorasi jiwa, banyak dari kita memiliki pengeluhan-pengeluhan, protes-protes, dan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Bahkan terkadang cukup sering. Jika kita terus-menerus mengeluh dan berpikiran negatif seperti itu, maka suasana hati, mental, rasa percaya diri, dan pandangan kita terhadap kehidupan ini tentunya menjadi negatif juga. Dengan demikian, apapun yang memancarkan energi negatif dalam kehidupannya, maka juga akan menarik energi negatif itu masuk dalam kehidupannya, menjadi sebuah lingkaran setan dalam kehidupan. Mengapa demikian? Itu karena sejatinya pikiran bawah sadar kita tidak tahu apakah yang terus kita katakan kepada diri itu benar atau tidak. Pikiran bawah sadar akan selalu menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi, apakah kita berpikir negatif kepada diri kita sendiri atau menegaskan hal-hal yang positif, itu akan diproyeksikan ke dalam hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi, karena pikiran bawah sadar kita sejatinya sangat penurut, bahkan tidak peduli dengan apa yang kita masukkan di sana, pikiran bawah sadar kita akan menerimanya dan menerjemahkan itu sebagai perintah sesuai keinginan kita, dan akan diberikan kepada kita sesuai perintah itu. Untuk penjelasan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kami telah bahas dalam sebuah series dengan judul Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar. Kami ulas dalam 3 video dalam channel kami. Pertanyaan sekarang, sesederhana itukah? Bisa iya dan bisa juga tidak. Mengapa? Karena hukum yang sama bisa jadi dapat menguntungkan kita dan juga bisa sebaliknya, bisa merugikan kita. Semuanya kembali kepada kebiasaan kita. Asupan apa yang terus-menerus kita masukkan dan bibit-bibit apa yang sering kita tanamkan yang diterjemahkan menjadi perintah kepada pikiran bawah sadar kita. Itulah yang akan tumbuh menjadi sistem keyakinan, dan bibit itulah yang akan berbuah sesuai dengan apa yang kita tanam dan terus-menerus kita rawat dengan kepercayaan keliru. Tentang pikiran negatif, perlu juga kita sadari seberapa positif kita berpikir. Terkadang pikiran negatif bisa muncul begitu saja tanpa mengenal waktu. Hal tersebut bisa muncul karena dihantui oleh prospek masa depan yang suram, kegagalan, dan ketakutan akan kenyataan yang akan datang. Pikiran-pikiran ini mengatur dan pada akhirnya berdampak pada kecemasan, stres, dan depresi pada diri seseorang. Penjelasan ini dapat Anda dalami pada penjelasan level kesadaran dalam skala Hawkins dengan judul Power versus Force dalam pembahasan kami yang lain. Sahabat restorasi jiwa, menurut teori terapi kognitif, pikiran dan nilai-nilai yang kita bangun menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Pikiran dan keyakinan yang dilandasi dengan rasa pesimisme dapat berdampak negatif pada emosi, perasaan, dan kesehatan mental. Akibatnya, gejala ini bisa mengakibatkan gejala gangguan mood dan kecemasan berlebihan, bahkan bisa berdampak pada kesehatan fisik. Terkait pikiran negatif dan efeknya dalam kehidupan akan kita dalami secara khusus dalam tayangan yang berbeda. Walaupun pikiran negatif itu sangat memperburuk mental dan kehidupan kita, namun kabar baiknya adalah kita bisa mengubah pikiran negatif itu. Jika kita dengan disengajakan secara serius dan konsisten melakukan yang sebaliknya dan menggunakan pikiran positif tentang diri kita sendiri, efeknya bisa sama kuatnya tetapi jauh lebih bermanfaat. Selain itu, tindakan dan kebiasaan berpikir positif akan meningkatkan kualitas hidup kita.
dan lebih penting lagi, persepsi kita tentang nilai-nilai diri kita dan hidup kita. Bagaimana merubahnya? Salah satunya yaitu dengan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang dapat membantu kita membelokkan dan mengatasi sabotase diri dari pikiran-pikiran negatif. Ketika kita sering mengulanginya secara rutin dan konsisten dan mempercayainya, kita dapat memulai menciptakan perubahan positif. Sebagian besar orang mungkin menganggap afirmasi sebagai angan-angan yang dianggap kurang realistis. Namun, lihat afirmasi positif itu sebagaimana seorang yang rutin dan konsisten melakukan olahraga, bahkan pergi ke gym untuk meningkatkan kekuatan dan kesehatan fisik, memperkuat dan memperbesar massa otot. Nah, begitu pula dengan afirmasi positif. Untuk melatih mental dan merubah perilaku menjadi semakin baik, maka perlu melakukan latihan berulang sebagaimana halnya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik, dan afirmasi itu seperti latihan untuk pikiran, mental, dan pandangan kita. Pengulangan mental yang positif ini dapat memprogram ulang pola pikir kita sehingga seiring dengan waktu kita semakin terlatih dan terbiasa berpikir dan bertindak secara berbeda. Sahabat restorasi jiwa, mari kita pahami beberapa contoh di mana bukti menunjukkan bahwa afirmasi dapat membantu kita bekerja lebih baik. Menurut penelitian, jika kita meluangkan waktu beberapa menit saja untuk memikirkan kualitas terbaik dari diri kita, misalnya sebelum mengikuti kegiatan dan aktivitas yang penuh dengan tekanan, maka hal itu dapat menenangkan saraf-saraf kita, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan peluang kita untuk melakukan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Penegasan diri juga dapat membantu mengurangi efek stres. Dalam satu penelitian, latihan afirmasi singkat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah subjek yang sedang mengalami stres kronis menjadi lebih baik, semakin kreatif, dan semakin produktif. Selain itu, afirmasi telah terbukti berhasil digunakan untuk mengobati orang dengan harga diri rendah, depresi, dan kondisi kesehatan mental lainnya. Jadi, afirmasi telah terbukti mampu merangsang area otak mereka yang membuat perubahan positif, baik itu untuk kesehatan mental maupun kekuatan fisik, termasuk kesuksesan dalam kehidupan yang harmonis. Bagaimana melakukan afirmasi? Menegaskan sesuatu berarti dengan sadar menyatakan dan mengakui demikian adanya dan mempertahankannya sebagai sesuatu yang benar walaupun diperhadapkan dengan fakta yang bertentangan. Di sini yang perlu pendalaman dan pemahaman yang tepat. Pemikiran kita dapat kita tegaskan walaupun diperhadapkan dengan penyangkalan dan fakta yang bertentangan. Pikiran dapat dihadirkan untuk menegaskan kehadiran sesuatu yang disangkalnya. Rutin mengulangi penegasan mengarahkan pikiran ke keadaan kesadaran di mana pikiran menerima apa yang ingin dipercayai menjadi keyakinan dan melakukan perubahan ajaib. Afirmasi dapat digunakan untuk mengubah pemikiran, perilaku, dan kebiasaan kita, dan tentunya dapat mengubah hidup kita. Untuk itu, pastikan bahwa penegasan apapun yang kita pilih, yakinlah bahwa kita benar-benar mempercayai kata-katanya. Ingat, apa yang dapat kita bayangkan, dapat kita capai. Apa keuntungan dari afirmasi? Selanjutnya, kita dapat menggunakan afirmasi dalam situasi apapun di mana kita ingin melihat perubahan positif terjadi dalam hidup kita. Misalnya, jika kita ingin meningkatkan kepercayaan diri kita sebelum melakukan presentasi atau pertemuan penting, atau bisa juga saat kita butuh untuk mengendalikan perasaan negatif seperti frustasi, kemarahan, atau ketidaksabaran, bisa juga untuk meningkatkan harga diri, atau mungkin saat sedang stuck dalam menemukan solusi pekerjaan yang telah kita mulai. Afirmasi berulang dapat
meningkatkan dan mengatasi kebiasaan buruk atau hal-hal lainnya. Perlu diingat bahwa afirmasi akan lebih efektif ketika kita memasangkannya dengan pemikiran positif dan teknik tertentu yang dianggap paling cocok dengan karakter pribadi kita. Ini butuh bimbingan mentor profesional yang tepat. Misalnya, afirmasi bekerja sangat baik jika disandingkan dengan visualisasi. Jadi, alih-alih hanya membayangkan perubahan yang ingin kita lihat, kita juga dapat menuliskannya atau mengucapkannya dengan lantang dengan menggunakan afirmasi positif, atau bisa dipadukan dengan kondisi yang rileks, atau bisa dibantu dengan profesional untuk memaksimalkan afirmasi sebagai sugesti baru dalam pikiran bawah sadar. Afirmasi juga berguna saat menetapkan tujuan pribadi. Setelah kita mengidentifikasi tujuan yang ingin kita capai, pernyataan afirmatif dapat membantu kita tetap termotivasi untuk mencapainya. Namun, kekuatan afirmasi terletak pada pengulangan yang teratur dan konsisten. Oleh karena itu, sangat berguna untuk melafalkan afirmasi kita beberapa kali dalam sehari. Dan atau kita juga perlu mengulangi afirmasi kita sesegera mungkin setelah kita terlibat dalam pikiran atau perilaku negatif yang ingin kita atasi. Contoh afirmasi, menurut definisi, penegasan atau afirmasi kita lebih baik bersifat pribadi bagi kita dan khusus untuk apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita ubah. Namun, Anda dapat mendengarkan afirmasi yang bersifat umum sebagaimana yang telah kami siapkan dalam channel kami ini. Silakan Anda menikmatinya. Untuk menyimpulkan pembahasan kita kali ini, perlu diingat dan digarisbawahi bahwa pikiran kita adalah alat yang ampuh sebagai kekuatan yang dahsyat. Jadi, gunakan untuk keuntungan kita. Gunakan pikiran kita sebagai alat kita untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Fungsikan dan optimalkan pikiran kita sebaik-baiknya, karena semua itu telah ada dan selalu tersedia untuk kita. Ya, sudah ada dan menunggu untuk diperintahkan. Keputusan di tangan Anda. Anda merdeka untuk memilih dan memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengan semua kekuatan-kekuatan pikiran Anda itu. Sahabat restorasi jiwa, demikian pembahasan kita kali ini. Jika Anda membutuhkan bimbingan secara personal untuk semakin mendalami pengembangan diri yang holistik dan komprehensif, dapat menghubungi kami melalui email restorasijiwa.official@gmail.com. Senang jika bisa bermanfaat. Pastikan Anda juga bisa bermanfaat bagi sesama dengan turut membagikan tayangan kami ini. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan. Kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya, dan amin.